Sampean kan nonton di YouTube sama di Facebook toh. Jadi hati-hati jangan Iya, pernah menyebut nama siapapun karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Ada apa, Mbak? aku mau curhat. Aku lagi dilema banget sama bosku nih. Kenapa dilemanya? Kenapa, sayang? Aku kan kerja di rumah dia ini baru 1 tahun 1 bulan ya. Nah, dulu aku sebelum masuk rumah ini kan buat perjanjian kalau aku setahun pulang cuti. Nah, pas aku setahun dia ngasih aku pulang cuti. Aku cuti itu kan balik nikah ya. Nah, setelah aku balik ke sini, dia tahu kalau aku udah nikah. Terus sikap dia itu udah jahat banget berbanding 100 derajat lah dari sikap sebelumnya. Sebelum aku balik Indonesia itu baik banget. Gaji aku sebulan itu sampai 10.000, dikasih dia uang setiap bulan itu 10.000. Aku kan waktu dia ngegaji aku 10.000 aku nanya, Pingsang kok kamu gaji aku sekian? Kenapa? Aku nggak mau kamu gaji aku sesuai di kontrak aku aja 4630. Dia ngomong, enggak, kamu aku lihat rajin, kamu baik, kamu jujur. Jadi aku kasih kamu 7.000, uang jajan kamu 2.000, sama uang lembur kamu 1.000 gitu ngomongnya. Aku kan heran, aku nggak pernah lembur. Setiap minggu aku libur. Terus kan aku mikirku kalau aku nolak dia itu mukanya itu nggak enak dilihat kan. Jadi aku ambil setiap bulannya. Majikanku kan duda sih, nggak ada istri. Aku tinggal bertiga sama anaknya ini yang masih gadis. Aku nggak tahu kalau dia tuh punya hati sama aku. Nanti akhir-akhir ini baru ketahuan sama aku pas pulang dari Indo kan dia tahu aku udah nikah. Dia itu setiap hari nyari masalah loh. Ada-ada aja yang mau dimarahin, yang nggak masuk akal. Anaknya yang berbuat salah, aku yang dimarahin. Libur pun sekarang aku nggak boleh sama dia, nggak boleh keluar rumah. Terus seminggu ini ya, yang bikin aku kayak takut banget. Aku kan udah nikah ya, Ci. Jadi aku tuh kayak ngejaga diri banget buat nggak itu sama laki-laki lain kan takut. Terus anaknya kan kalau pagi gini kan jam 12 siang itu udah pergi kerja. Pulang itu jam 10 malam, kadang jam 11 malam kan. Jadi di rumah itu otomatis aku cuma berdua sama dia. Nah, dia itu kalau habis makan jam 7 malam, terus dia duduk ngerokok, jam 8 dia mandi. Mandi itu nggak mau tutup pintu. Nggak ditutupnya pintu kamar mandi. Terus kan aku kesana kemari, kasih makan anjing, nyapu. Itu mandi lama banget sambil mainin di kamar mandi kan. Ya, aduh gimana sih ngomongnya kan aku lewat-lewat terus kamar mandinya kan dia nggak nutup pintu. Jadi kan kelihatan dia di dalam kamar mandi. Jadi aku 1 minggu ini bener-bener udah kayak takut banget loh. Rumah ini udah kayak apa ya. Jadi kalau dia di rumah itu perasaanku bawaannya takut karena anaknya sehari-hari itu nggak di rumah kerja. Oke, sesuatu yang sangat sulit, tidak mudah, apalagi kamu nggak punya majikan perempuan, kamu cuman sama majikan laki-laki. Jadi Iya. agak repot juga. Tapi kan dia tidak memperlakukan kamu yang tidak senonoh kan? Dia tuh masuk dapur pernah kemarin malam ya. Kan dapurnya kan lempit, terus ada mesin cuci, terus tempat naruh baju kotor kan di samping mesin cuci itu di dapur. Aku lagi nyuci piring tuh. Dia lewat tuh, dia itu diituin di pantatku. Berasa itunya keras banget. Aku tuh sampai gemetaran di dapur, iya. Kenapa sekarang banyak kasus yang majikan ganjen ya? Aku gemetar bukan nafsu apa sama dia, aku takut. Aku kan terus mikirnya, ya ampun aku istrinya orang loh. Terus sekarang itu dia udah ngomong sama aku tadi malam, sekarang kamu aku gaji 5.000 ya. Dia udah nggak mau gaji aku 10.000 karena dia tahu aku udah nikah. Mungkin aku mikirku ya nggak apa-apa bersyukur aja dia masih ngegaji aku kan. Oke, Aku jadi sebelum kalau masalah nikah gaji nggak aku bermasalahin. sebelum nikah kamu digaji 10.000? 10.000. Setelah nikah kamu cuma digaji 5.000? 5.000. Tapi kamu tidak, sorry, dalam konteks ini kamu tidak melakukan apa-apa sama dia kan?
Nggak pernah, demi Tuhan nggak pernah. Setelah kamu pulang dari Indonesia dan dia tahu kamu menikah, sikap dia berubah? Iya, berubah. Dan sekarang barangnya dia, terongnya dia disentuh-sentuhin ke kamu gitu? Iya, terus ditunjuk-tunjukin gitu. Dia nunjukin terongnya ke kamu? Iya, di kamar mandi tuh sambil aku kan lewat, pernah kan sekali aku lewat terus nggak sengaja ngelirik ke kamar mandi, namanya pintu nggak ditutup kan. Jadi kamu Terus ada lewat ngelirik di ngambil. pintu mandi, bapakmu lagi main terong? Iya, iya. Terus kan dia sambil teriak gitu, "Leyu liwa otiu leya." Ya Hah? ampun, aku sampai, iya ngomongnya kayak gitu. "Leyu miwa osion tiu leya." Gitu ngomongnya. Aku sampai gemetaran dan rumahku keringat dingin sampai keringat itu kayak biji-biji jagung yang keluar. Saking takutnya aku. Ya ampun, aku kan yang takutku gini, sih. Orang sini kan pandai memutar balikan fakta, nggak semua orang Hong Kong. Cuman aku takutnya, aku kan kerja sini udah 8 tahun. Takutku yang Oh, kejadian oke. sebenarnya lain, kejadian sebenarnya lain, terus yang dibilangnya lain. Aku takutnya gitu, sih. Betul betul betul. Jadi sebenarnya kamu ikut majikan ini sudah 8 tahun? Belum, aku ikut dia ini baru 1 tahun, aku pindah kan, sih. Oh, Aku oh, oke oke yang oke. 8 tahun itu di tempat lain. Oh, yang 8 tahun tempat lain, terus ini majikan baru 1 tahun. Terus Iya, kayaknya sekarang sebelum menikah itu dia selalu nunjukin terongnya atau sesudah menikah ini baru dia nunjukin terongnya? sudah nikah ini. Kalau sebelum itu dia tuh kelihatan baik banget, baik kayak ngerangkul, kayak aku sama anaknya itu nggak dibeda-bedain kan. Oh, kamu Kayak juga sama aja. dirangkul gitu sama sama majikanmu? Iya, aku kan sama anaknya seumuran. Anaknya kan 31, aku 30. Oh, bapakmu umur? 64. Oh, oke, sudah asuk-asuk lah. Tapi masih kuat, dia masih kerja. Bukan masalah kuat enggaknya sayang, maksud aku adalah kalau umur 64 kan sudah puber yang ketiga gitu loh. Iya, aku nganggap dia bapakku karena seumuran bapakku, dia emang seumuran Mhm, bapakku. Jadi aku tuh kerja, namanya udah lama ikut orang sini, terus aku betul. pernah ngerawat kakek nenek kan dulu di Mhm, Yunlong. Jadi mhm. aku memperlakukan dia itu kayak orang tua aku sendiri loh. Tapi kamu biasa dipeluk-peluk gitu juga sama dia karena berpikir bahwa dia adalah menganggap kamu sebagai anaknya, seperti itu? Biasa sebelum nikah, biasa. Aku pun kalau ulang tahun itu dia nyium pipi aku kiri kanan terus selamat ulang tahun ya. Tuh, Jadi terus dia ngasih bapakmu uang bapakmu biasa. pernah nyium kamu waktu sebelum kamu nikah gitu? Iya, waktu ulang tahun pernah dia nyium pipi aku, sama kayak anaknya kan nyium aku selamat ulang tahun Cici. Terus dia ikut-ikut nyium juga gitu selamat ulang tahun ya. Terus dia ngasih uang itu di envelope 2.000 gitu. I Tapi setelah aku pulang cuti, dia kan tahu aku udah nikah, aku kan ngomong, aku kan nggak, maksudnya nggak mungkin lah aku sembunyiin aku udah nikah. Aku nggak heeh, mau, aku bilang sama anaknya, kan anaknya lihat, pas lihat HP aku tuh ada foto aku tuh pas dihidupin HP-ku langsung layarnya itu latarnya kan foto aku sama suami. Terus mhm. anaknya nanya, "Cici kamu udah nikah beneran ya?" Aku bilang, "Udah." Terus bapaknya langsung cemberut kan. Nah, kan udah aku bilang dulu tuh bukan pulang cuti mau lihat ibunya, mau lihat kakak saudara-saudaranya, bukan mau pulang nikah. Dari situ tuh, dari malam itu udah kelakuannya itu udah kayak aneh, pokoknya menurut aku aneh, terus menakutkan. Aku bingung, Aku juga bingung, aku Mbak, mau pengen. komen gimana. Soalnya kan kamu masih butuh uang, kalau kalau kamu nge-break, ya pastinya kamu harus pulang Indonesia dan kamu kehilangan pekerjaanmu Dan dan aku bingung ngomong sama anak ini kan baik banget, sayang banget sama aku. Terus kalau aku tiba-tiba keluar, aku bingung mau jelasin ke anak ini alasanku apa. tapi gini, Mbak, sebenarnya satu hal, kamu tidak perlu memikirkan orang lain, kamu tidak perlu memikirkan kebahagiaan orang lain, yang terpenting adalah dirimu dulu. Setelah kamu bisa menyelamatkan dirimu, setelah kamu bisa bahagia, kamu baru bisa membahagiakan orang lain. Pertanyaan saya, kamu masih mau bertahan atau tidak? Kok ah? 係啊係啊係啊，係啊係啊係啊，係啊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 係kamu kalau masih butuh uang, ya bertahan, kalau nggak butuh uang
harus pergi sayang, memang itu di zona mulai berbahaya menurutku ya. Iya, Có má. yang namanya uang ya. Hả?乜嘢嘅電話 number？唔係我哋㗎，唔係我哋個工人㗎，另外一個工人。唔係我哋公司。係啊係啊係啊。Iya Mbak. Yang namanya uang ya pasti butuh lah C, tapi kan aku gini mikirku semalam tuh aku sambil nangis kan ngadu sama suamiku. Terus suamiku ngomong gini, "Ya udah kalau emang nggak itu pulang aja, kamu nyampe di Indo, kalau emang masih mau kerja, kamu proses dari Indo. Kamu kan udah sana jadi udah agak gampang dikit kalau nyari majikan kan balik lagi ke sini." Benar benar benar. Jadi menurut aku adalah, kalau suamimu, keluargamu sudah menyarankan kamu untuk pulang Indonesia, menurut pendapatku ya lebih baik pulang aja. Karena sekali lagi kalau kasus pelecehan itu sangat sulit sekali pembuktiannya. Paham nggak maksudku? Iya, Apalagi iya. terongnya sudah disentuh-sentuhin ke pantat kamu atau disentuhin ke tubuhmu itu udah nggak jelas itu. Udah, di pantat itu dia lewat naruh baju itu kan aku padahal udah nyandar banget aku di tembok itu di lemari kan biar dia nggak nyentuh aku kan luas dia kan kecil. Dia sengaja dia kan habis mandi nggak pakai celana dalam kerasa kan itunya keras banget di pantatku digesek-gesekin. Nah digesekin kamu nggak pergi? Kamu nggak bilang sih "Entar," nggak gitu? Iya, aku bilang, "Oh Miwa," aku bilang gitu kan, "jangan," aku bilang gitu, "nanti aku kasih tahu anak kamu loh." Terus dia sambil mukanya itu nggak enak datang ke sini, terus aku dengar dia teriak-teriak dalam kamar, "Kamu itu aku yang ngambil, kamu itu harus nurut, kataku," gitu. Oh, kalau masalah pekerjaan iya, kamu harus nurut sama majikan, tapi kalau masalah perterongan itu bukan hak kamu sayang, itu di luar pekerjaan kamu. Kamu bekerja di situ untuk bekerja, bukan untuk memuaskan nafsu majikan. Jadi, kalau memang Iya, suamimu sudah menyarankan untuk kamu pulang, menurutku lebih baik kamu pulang saja dan kasih waktu majikan berbicara baik-baik dengan majikan, "Kalau kamu terus kayak gini dan aku merasa tidak nyaman, aku akan pulang." iya aku mikirku gitu sih, entar malam kan anaknya kerja ya, anaknya belum bangun tuh masih di kamar, jam 12 dia bangun. Mmm. Aku mau ngomong baik-baik, tapi mau aku rekam itu suara dia, Ya, mau aku rekam di HP sebagai aku. bukti, iya, sekarang ini aja suaramu kerekam kan sebagai bukti bahwa kamu dilecehkan, tapi nggak ada bukti loh, Nduk. Makanya itu Iya. pelecehan, pemukulan, penyiksaan itu sangat sulit sekali saat kita disidangkan karena memang kan nggak ada buktinya. Iya, soalnya pas dia mau ngebuat itu, aku nggak ada waktu buat ngerekam, di situ I salahnya. Aku nggak punya waktu buat megang HP, buat ngerekam dia, nggak ada. Karena sekilas kejadian aja gitu. iya, namanya orang Dia kan kayaknya nya tidak dia kayaknya direncanakan, nyari sayang. dia kayaknya nyari waktu buat kayaknya pengen ya bahasa itu kasar banget loh, Ci, aku sumpah aku masih umur-umur hidup di Hong Kong baru itu aku dengar, "Oh oh sentiu lei." Ya ampun. Dalam hati aku, ini bahasa ini kasar banget, aku kan mikirnya, "Ya ampun aku istri orang, masa dia bisa berani ngeluarin kata-kata itu, dia pengen keluaran sama aku loh."